Mereka mati syahid semuanya. Karena apa? Yang salah adalah pengadu domba. Hari ini Masya Allah, ternyuh kami kemarin melihat, semoga Allah menjaga. Kami tahu ada seorang alim Habib, misalnya contoh Habib Jindan, saya sebut namanya biar karena nama ini kemudian diadu juga kami dengan beliau, karena kami memusuhi. Kami tidak ingin memusuhi siapapun, para pejuang baginda Nabi. Habib Jindan diadu dengan Habib Rizik. Yang bikin ternyuh adalah yang menyanjung Habib Jindan sambil mencaci Habib Rizik, yang menyanjung Habib Rizik sambil mencaci Habib Jindan, dan sebutan binatang diberikan kepada para ulama. Ini kan problem. Kalau Anda berjuang, Anda harus tahu siapa musuhmu. Kalau Anda tidak tahu musuhmu, Anda bisa memenggal leher kawanmu sendiri. Kan begitu kisah dalam medan laga. Anda harus mengenali siapa kawanmu dan siapa lawanmu. Lah ini kawan dijadikan lawan ini. Sampai saya lihat komentar, Masya Allah, tak taunya muncul juga, saya diikut-ikutkan juga. Adu domba. Kita tahu kisah bagaimana kejadian dari para sahabat Nabi, perang Jamal. Itu diadu domba antara pasukannya Siti Aisyah dan pasukannya Imam Ali. Pasukan yang tidak ingin berperang, akan tapi ada orang masuk ke dalamnya, di luar daripada pasukannya Imam Ali, pasukannya Siti Aisyah. Ada pasukan di tengah malam masuk, menyerang sana, menyerang sini. Persis kisahnya seperti itu. Jadi kisahnya itu Siti Aisyah membawa pasukan, Imam Ali, karena ada orang bawa pasukan, Imam Ali juga mengeluarkan pasukan. Tapi bukan untuk perang. Imam Ali sebagai seorang khalifah ingin melihat, ingin mengamankan negara. Akan tapi utusan Imam Ali menghadap Siti Aisyah. Menghadap kepada utusan Siti Aisyah, ada apa? Oh enggak, kami hanya ingin bahwasanya Ali segera menyelesaikan urusan darahnya Sayyidina Uthman. Oh iya, itu akan diselesaikan bersama. Oh iya, akhirnya damai, nggak ada masalah. Malam itu tidur dengan enak sekali malam itu para pasukan. Cuman ada musuh, lah ini loh yang hari ini ada. Tiba-tiba ada pasukan lain, pasukan yang ingin menghancurkan umat Islam masuk ke dalam dan dibagi dua pasukannya. Yang satu menyerang pasukannya Imam Ali, yang satu menyerang pasukannya Siti Aisyah. Dalam keadaan itu diserang sama pasukan, apa yang terjadi? Pasukannya Imam Ali mengatakan yang menyerang adalah pasukannya Aisyah. Pasukan Siti Aisyah mengatakan yang menyerang adalah pasukan Allah. Perang, puluhan ribu meninggal saat itu. Inilah pengadu domba. Mereka mati syahid semuanya. Karena apa? Yang salah adalah pengadu domba. Hari ini Masya Allah, ternyuh kami kemarin melihat, semoga Allah menjaga. Kami tahu ada seorang alim Habib, misalnya contoh Habib Jindan, saya sebut namanya biar karena nama ini kemudian diadu juga kami dengan beliau, karena kami memusuhi. Kami tidak ingin memusuhi siapapun, para pejuang baginda Nabi. Habib Jindan diadu dengan Habib Rizik. Yang bikin ternyuh adalah yang menyanjung Habib Jindan sambil mencaci Habib Rizik, yang menyanjung Habib Rizik sambil mencaci Habib Jindan, dan sebutan binatang diberikan kepada para ulama. Ini kan problem. Kalau Anda berjuang, Anda harus tahu siapa musuhmu. Kalau Anda tidak tahu musuhmu, Anda bisa memenggal leher kawanmu sendiri. Kan begitu kisah dalam medan laga. Anda harus mengenali siapa kawanmu dan siapa lawanmu. Lah ini kawan dijadikan lawan ini. Sampai saya lihat komentar, Masya Allah, tak taunya muncul juga, saya diikut-ikutkan juga katanya. Wah, ini Buya Yahya menghabisi siapa? Habib Jindan kan, masih menghabisi Habib Rizik. Kadang-kadang, ada apa ini pengadu domba ini siapa? Mereka itu berbeda cara dalam berjuang. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Habib Jindan misalnya di Istana Negara di Bogor itu, menunjukkan tentang indahnya cara berjuangnya baginda Nabi SAW. Tapi di situ juga disebutkan ketegasan Nabi. Cuman kenapa kok diarahkan seolah-olah ini adalah menghantam Habib Rizik? Ini kenapa kok ada model manusia semacam ini? Habib Rizik dengan caranya, dan Habib Rizik sendiri kalau secara pribadi lembut, akan tapi ada saat-saat beliau harus tegas. Tapi lihat ini pun fitnah. Tak taunya saya juga masuk di situ. Kita itu sering tersulut dengan fitnah, apalagi media sosial. Kami ingatkan, jangan Anda berkomentar sesuatu yang membahayakan umat. Ini caci maki. Yang menyanjung satunya mencaci yang lain, menyebut nama binatang. Ya begitu. Sesaat menyanjung Habib Jindan dan Nabi ini, lalu menyebut Habib Jindan. Yang satu adalah mencaci Habib Jindan, katanya innalillah. Ini sebuah contoh saja, kami sebutkan contoh, saya sebut namanya karena kami tahu dua-duanya. Mereka adalah pejuang Nabi Muhammad semuanya, pejuang Rasulullah dengan cara
yang satu dengan cara kelembutan, tapi bukan bertentangan. Mohon maaf, beda cara bukan berarti bertentangan. Yang menganggap beda cara bertentangan, itulah orang yang tidak paham perjuangan. Kan dalam strategi perang ada yang begini, ada begitu. Main bola saja kan ada yang maju, mundur dan sebagainya. Kalau maju semuanya belakang kosong. Kalau ini ada yang diam karena dia kiper. Kalau kiper maju, ya artinya macam-macam. Dalam berdakwah tuh begitu. Cuma yang menjadi masalah adalah pengikut salah satunya mencaci. Innalillah. Ada apa? Anda katanya pejuang Nabi Muhammad, tidak perlu Anda mencaci. Apakah Anda bercinta Habib Zindan? Tidak perlu mencaci Habib Rizik. Apa Anda bercinta Habib Rizik? Tidak perlu Anda mencaci Habib Zindan. Habib Zindan. Kenapa Anda terpancing dengan ini semuanya? Saya terheran dengan ini semuanya. Dan memang kita ini misalnya tersulut problem kok. Suatu ketika ada seorang ustadz, mohon maaf ini, begitu mudahnya orang mencaci. Seorang ustadz itu menghadirkan fatwa para ulama. Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i kan ada macam-macam. Ada pengikut Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli. Hanya gara-gara beda saja dianggap memusuhi ustadz yang berbeda. Ada urusan fikih. Sudah begitu dikatakan kamu kurang ajar dan sebagainya. Kok mudah sekali orang mencaci maki. Sementara perkataan perbedaan ulama kan banyak. Gampang mencaci maki, bahkan wah seolah dibilang ini kurang ajar sama ustadz ini, kurang ajar sama alim ini, kurang ajar sama habib ini. Kok begitu mudah orang dikatakan mencaci, padahal hanya berbeda pendapat. Tapi perbedaan kan bukan bertentangan dan bukan bermusuhan. Bukan bermusuhan. Makanya mohon kalau ternyata ada orang masang-masang saya lawan ini, saya lawan ini, itu bukan buatan Al-Bahjah. Kemudian ini yang dijajar uniknya, itu kan ceramah saya udah berapa mungkin tahun yang lalu. Habib Zindan kan baru kemarin, ini dijajar katanya saya mengkanter melawan. Kan saya lebih dulu waktu ngomongnya. Dan saya pun ngomong tentang kelembutan dakwah dan sebagainya. Mohon maaf. Saya memihak kepada yang tulus yang menuju kebenaran. Tapi kita harus betul waspada dengan ini pengadu domba. Maka jangan Anda mudah terpengaruh informasi-informasi yang mencaci ulama. Jangan. Dua-duanya ini adalah pejuangnya Nabi Muhammad SAW dengan model yang berbeda. Itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi jangan sampai kita terpicu dengan permusuhan. Kadang di dalam satu wadah saja bermusuhan. Bahkan satu pesantren saja bisa bermusuhan kalau hatinya tidak tertata. Tadi yang saya sebutkan, perbedaan hukum fikih yang dicetuskan saja seolah-olah menjadi memusuhi. Misalnya di sebuah tempat ini sudah ada tatanan fikihnya begini. Kemudian ada orang berfatwa dengan fatwa yang berbeda saja dianggap musuh. Oh tidak, ini juga fatwa ulama. Tapi yang menjadi masalah itulah orang mengadu domba, memberikan informasi tambahan. Kalau sadar informasi misalnya, misal contoh, kalau seandainya orang dengar ceramahnya Habib Zindan, kalau orang tanpa dibarengi dengan tambahan biasa, oh ceramahnya indah. Tapi itu maksudnya ngantem Habib Rizik. Lah, ini loh tambahannya, ini iblis. Sama begitu sebaliknya. Kalau Habib Rizik mengatakan dengan ketegasan, langsung maksudnya ini loh. Ketegasan yang diajarkan Nabi ada, kelembutan yang diajarkan Nabi ada. Itu bukan saling menghantam antara Habib Rizik dan Habib Zindan. Dulu Habib Mundir dengan Habib Rizik, dan juga kita membaca itu semuanya. Saya ngomong begini karena terjadi kepada orang. Kalau dengan pribadi ini sudah aman. Orang nyaci maki saya mah suka-sukalah, terserah. Saya maafkan kok. 1000 orang sudah Anda mencaci, semoga Allah mengampuni. Cuma di saat ini membawa orang lain, umat ulama-ulama, saya harus berbicara. Kalau lihat ini ada komentar-komentar saya dibilang alhamdulillah, saya dibilang kayak binatang nggak punya dosa, ya saya syukur. Ada kan komentar-komentar di video-video kami, oh nyaci maki, alhamdulillah, ya Allah terlalu banyak dosa saya, ini memang harus dikurangi dengan dicaci maki. Tapi di saat orang lain saya harus ngomong. Kalau saya dicaci dan diolok, sudahlah, saya maafkan semuanya. Yang mencaci saya, mengolok saya maafkan. Yang bilang saya begini, saya maafkan. Kalau bilang saya bodoh, memang saya belajar. Tapi di saat saya melihat tokoh seperti Habib Rizik, Habib Zindan, tak taunya ini tokoh ini kok diadu domba. Ini loh problem ini umat ini. Ternyata yang biasa ngadu domba ini di dalam, kami yakin ini orang yang biasa ngadu domba ini di dalam grupnya sendiri pun nggak akur sama kawannya, percaya itu. Memang ini sifatnya sifat begitu, dia bukan sifat pejuang. Saya tidak bangga kalau tiba-tiba ada orang yang wah sip Buya Yahya jempol ini. Tak taunya habis itu giles ulama lain. Enggak, saya tidak suka. Saya tidak bangga kalau Anda menyanjung saya, tapi ternyata setelah itu Anda mencaci orang lain. Akan tapi saya bangga kalau Anda adalah mengangkat para ulama, mengikuti para ulama. Jika ternyata ada perbedaan cara, tidak menjadi sebab Anda membenci salah satunya. Kalau Anda termasuk mendukung perjuangan Habib Rizik, Anda tapi tanpa mencaci, tanpa mengolok.
Mohon maaf, sering seorang tokoh ini dirusak oleh pengikut. Mohon maaf, Habib Rizik bisa dirusak oleh pengikutnya, Habib Zindan pengikutnya, Nabi Muhammad dirusak oleh pengikut yang berlebihan. Sebuah contoh saja dilihat di kereta api waktu ada aksi damai, itu kan kereta kan aman saja. Ini sebuah kisah, ada salah satu orang yang sangat saya percaya, dia ngelihat dan dia pendukung aksi itu. Cuman dia ngelihat perilaku sebagian orang, ada orang mau sholat di kereta, mau gelar sajadah di kereta, tukang keretanya ngingetkan, Pak, di sana ada tempat sholat. Apa? Sholat sini nggak boleh loh. Ngomong baik, di sana ada tempat sholat. Kenapa kok langsung marah? Kok kayak sudah ahli surga saja? Langsung, kenapa sholat aja kok tidak boleh di sini? Loh. Sampai kawan itu ngomong, loh, saya dengar sendiri, dia dikasih tahu. Jadi ada orang yang berjuang menjadi sok. Maka jangan dirusak Habib Rizik dengan perilaku kita yang nggak benar. Jangan dirusak Habib Zindan dengan perilaku kita yang tidak benar. Jangan dirusak Nabi Muhammad dengan perilaku kita yang tidak benar. Kita ngaku pengikutnya, tapi akhlaknya tidak. Ini problem umat ini seperti ini. Nabi Muhammad dirusak oleh kita. Oleh kita ini. Mengatasnamakan Nabi tapi perilakunya tidak. Bayangkan hanya diingatkan, Pak, sholat ada di sana. Malah ngomong. Sholat aja kok udah. Ajib. Sampai kawan itu, ini kan ngingetin, ngasih tempat sholatnya lebih, karena menghormati. Ini kadang-kadang kita, ini kalau sudah berjuang, ini Allah sudah punya surga dan sebagainya. Mohon hormati ulama, jaga ulama. Mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda cara tidak boleh menjadi sebab permusuhan. Beda cara, dan memang harus beda cara. Kami tidak bisa menjadi Habib Rizik. Habib Rizik tidak bisa menjadi yang lainnya. Habib Zindan semua menjadi dirinya sendiri, tapi mengambil cuplikan daripada contoh dari Nabi. Nggak ada yang paripurna kayak Nabi, nggak ada. Anda kalau menghendaki pemimpin kayak Nabi utuh nggak ketemu lagi, nah. Tapi ada muncul ciri Nabi di fulan, di Habib Rizik ada sifat Nabi yang tegas, di Habib Zindan sifat Nabi yang lembut, di sini ada. Nanti ada kelengkapan, asalkan semua berpegang dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Anda mudah terpancing. Kalau sudah mudah terpancing, bapak sama saja musuhan, alumni dari satu lembaga bisa musuhan kalau Anda mudah terpancing. Anda harus bisa membedakan mana musuh kita yang sesungguhnya. Semoga Allah menjaga hati kita, dan semoga para ulama dijaga oleh Allah. Dan kami berdoa, siapapun yang selama ini berkomentar jelek tentang para ulama, semoga Allah beri kesadaran, dan semoga Allah beri kelembutan hati, sehingga mereka bisa berprasangka. Spesial yang mencaci saya, mengolok saya maafkan, dan semoga Allah memberikan hidayah dan tidak menghukum mereka, karena saya tidak rela, karena mereka umat Nabi Muhammad. Biarpun mereka mencaci maki saya dan sebagainya, bagi saya itu adalah tambahan pahala buat saya yang kurang ibadah barangkali, kurang sholat, kurang sholawat ini. Akan tapi di saat menyangkut orang lain, saya harus berbicara, karena saya mencintai mereka para ulama, saya mencintai mereka para habaib. Kita sering diadu domba, lihat saja, lihat. Maka jangan percaya kalau ada orang ngadu, Buya VS, saya lebih senang Buya VS harimau, seneng gitu aja, VS gajah, VS monyet, gitu saja. Jangan di VS kan ulama deh, itu buat fitnah saja. Dan memang kadang-kadang memang kalimat saya sesuai, tapi sesuainya itu bukan nunjuk ke dia, sebab dia manusia, tentu ada kesalahan. Kalau untuk mengadu domba pasti ketemu. Misalnya saya ngomong sifatnya orang suka marah-marah, nanti bisa aja ditempelin gambarnya Habib yang lagi marah, Buya ngantem dia, kan kurang ajar. Wong marahnya Habib ada sebabnya, saya pun bicara tentang orang marah ada sebabnya. Cuman ini orang yang suka nyocok-nyocokin ini, menggabung-gabungin, ini fitnah besar. Baik, semoga Allah menjaga hati kita. Dan ingat, sulhu khair, kerjaan yang paling hebat adalah jadi juru damai. Maka dosa yang amat besar adalah menjadi pengadu domba. Juru damai adalah ahli surga. Anda jadi juru damai. Kalau ada permasalahan, jadi juru damai. Jangan sampai ada permusuhan. Semoga Allah menjaga kita semua, mengampuni kita semua, mengangkat derajat kita semuanya. Dan para guru-guru kita, para ulama, para habaib dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ada kebencian semoga dihilangkan oleh Allah, diganti dengan cinta. Dan semoga Allah menjaga lidah kita dari berkomentar yang tidak baik, menjaga tangan kita dari mengetik yang tidak baik. Yang sudah terlanjur semoga Allah ampuni dan Allah hentikan, diganti dengan kalimat-kalimat yang baik. Wallahu a'lam bishawab.